Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Slamet Rohim, kelas TI 22L, NIM 2205110202. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan tentang akal dan wahyu. Pada topik pembahasannya, diantaranya tentang definisi akal dan wahyu, yang kedua pandangan teolog terhadap akal dan wahyu, yang ketiga pandangan filsuf terhadap akal dan wahyu. Di sini yang pertama definisi akal dan wahyu menjelaskan tentang konsep dasar kedua elemen tersebut baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua pandangan teolog terhadap akal dan wahyu, yaitu menjelaskan bagaimana pandangan teolog Islam seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai hubungan akal dan wahyu. Yang ketiga, pandangan filsuf terhadap akal dan wahyu, yakni menjelaskan perspektif filsuf seperti rasionalisme, Descartes, empiris, dan Al-Farabi terkait relasi akal dan wahyu. Definisi akal dan wahyu secara bahasa, akal berasal dari kata Arab aqala yang berarti mengikat atau menahan. Dalam Al-Quran, kata aqala tidak muncul dalam bentuk kata benda, tetapi muncul dalam bentuk kata kerja sebanyak 49 kali. Secara istilah, akal adalah daya pikir dalam diri manusia untuk memahami, menganalisis, dan membuat keputusan. Definisi wahyu secara bahasa, wahyu berasal dari kata yang berarti pemberian isyarat, pembicaraan rahasia, atau gerakan hati. Secara istilah, wahyu adalah pemberitahuan dari Allah kepada nabinya, baik secara langsung melalui malaikat, suara, atau cara lainnya. Wahyu memberikan penjelasan dan petunjuk untuk mencapai jalan yang lurus. Selanjutnya pandangan teolog terhadap akal dan wahyu. Yang pertama, kaum Mu'tazilah, yakni akal memiliki kemampuan mengetahui Tuhan dan membedakan baik atau buruk. Kemudian wahyu diperlukan untuk memperkuat pengetahuan akal, bukan menggantikannya. Sebelum turunnya wahyu, manusia sudah memiliki kewajiban moral menggunakan akalnya. Yang kedua, kaum Asy'ariyah, yakni akal terbatas dalam menentukan baik dan buruk. Wahyu memberikan kewajiban moral kepada manusia dan menjadi panduan utama. Selanjutnya Tuhan menurunkan wahyu untuk menolong manusia memahami kewajibannya. Selanjutnya, pandangan filsuf terhadap akal dan wahyu. Yang pertama, rasionalisme. Pengetahuan diperoleh melalui akal, bukan pengalaman indrawi. Kemudian tokoh utama René Descartes, aku berpikir maka aku ada. Selanjutnya menggunakan metode keraguan untuk menemukan kepastian. Kemudian rasio adalah alat utama dalam memahami realitas. Selanjutnya Al-Farabi. Di antaranya membagi akal menjadi akal potensial, yakni daya pikir manusia sejak lahir. Kemudian akal aktual, yakni akal yang digunakan untuk memahami dunia. Selanjutnya akal perolehan, yakni akal yang telah mencapai pengetahuan abstrak. Menurut Al-Farabi, Nabi memiliki kemampuan khusus untuk menerima wahyu langsung dari Tuhan. Kesimpulan dari definisi akal dan wahyu,
Akal adalah alat untuk berpikir logis, memahami, dan menganalisis, tetapi memiliki keterbatasan, terutama dalam memahami hal-hal metafisik. Sedangkan wahyu adalah petunjuk ilahi yang memberikan arahan tentang aspek moral, spiritual, dan kehidupan akhirat yang melengkapi keterbatasan akal. Mungkin itu saja. Sekian dari saya tentang presentasi akal dan wahyu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.